Oke, sekarang saat lomba, Dani merasa sesak nafas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak nafas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernafasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Pasti ada. Sekarang, organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ pernafasan tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau karena kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Ini adalah penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah emfisema. Dua adalah asma. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Yang kelima adalah bronkitis. Sementara yang keenam adalah influenza atau biasa disebut dengan flu. Ini adalah contoh 6 penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari yang pertama, yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Oke, saya ulangi lagi, emfisema di sini adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Sekarang yang kedua adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, rambut, atau perubahan cuaca. Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Bisa karena tekanan psikologis juga ini bisa menyebabkan asma. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau lingkungan pada saat dingin. Bisa menyebabkan kambuh lagi bagi yang berpenyakit asma. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua, kita biasakan hidup sehat dan jangan sekali-kali membiasakan diri dengan merokok. Karena kalau kita biasakan bisa terkena penyakit kanker paru-paru yang dikatakan sebagai penyakit yang paling berbahaya. Yang keempat adalah tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut akan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus, di mana kemarin alveolus di sini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, akan dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Luar biasa. Sel-sel pada paru-paru akan mati karena penyakit TBC ini. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau paru-paru akan mengecil. Bisa diprediksi apabila paru-paru sudah mengecil akan menyebabkan pada penderita TBC ini nafasnya akan sulit, akan terengah-engah. Penyakit yang kelima yang menyerang pada organ pernafasan manusia adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita akan mengalami sesak nafas. Sementara yang keenam, ini sudah sering kita dengar, yaitu influenza atau biasa dikenal dengan flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini
timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Ayo sekarang kita menulis, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan yang kita baca bersama-sama, yang kita ulas bersama-sama. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Ada kata tanya, pertanyaan, jawaban. Seperti sebelumnya, ada 5 kata tanya yang kita pakai untuk membuat daftar pertanyaan ini. Kemudian kita buat pertanyaannya, setelah itu kita cari jawabannya. Jadi sekaligus kita belajar. Dimulai dari yang pertama, kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya apa? Emfisema ini disebabkan oleh pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Pertanyaan berikutnya juga kata tanya apa? Apa yang kamu ketahui tentang penyakit asma? Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Pertanyaan yang ketiga juga masih dengan kata tanya apa. Jadi ini tugas di buku siswa, sekaligus kita bahas bersama-sama agar anak-anak bisa memahami materi ini seutuhnya. Pertanyaan ketiga, apa penyebab penyakit influenza atau flu? Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Pertanyaan berikutnya dengan kata tanya yang berbeda, yaitu siapa? Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya apa? Yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah perokok. Maka anak-anak jangan biasakan diri untuk merokok, kita biasakan dengan hidup sehat. Pertanyaan berikutnya menggunakan kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Infeksinya berada pada cabang tenggorokan. Jawabannya. Berikutnya, baru beberapa tadi, baru apa, kemudian sampai di mana. Sekarang kata tanya berikutnya yaitu bagaimana. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Paru-paru akan menguncup atau paru-paru akan mengecil. Itulah jawabannya. Kemudian yang berikutnya juga masih dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana gejala penyakit bronkitis? Gejala penyakit bronkitis di sini penderita akan mengalami demam dan menghasilkan lendir yang bisa menyumbat batang tenggorokan. Pertanyaan berikutnya dengan kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernafas terengah-engah? Karena paru-parunya menguncup atau paru-parunya mengecil. Pertanyaan berikutnya dengan kata tanya mengapa? Mengapa penderita bronkitis akan mengalami sesak nafas? Karena penyakit ini akan menyebabkan penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, lendir yang menyumbat batang tenggorokan inilah yang akan menyebabkan penderita bronkitis akan mengalami sesak nafas. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang berbagai macam penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernafasan kita. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik di sini tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tapi juga dapat dilakukan dengan cara menari. Karena dengan menari banyak gerakan-gerakan fisik yang membutuhkan sebuah gerakan yang luar biasa. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat clipping gambar tari-tari daerah yang menggunakan berbagai properti. Berikut akan kami sajikan gambar beberapa tarian daerah yang menggunakan properti khusus. Yang pertama di sini adalah tari piring. Sesuai dengan namanya, berarti properti yang digunakan adalah menggunakan piring. Berikutnya di sini adalah tari payung. Sama, sesuai dengan namanya, maka properti yang digunakan adalah menggunakan payung. Tari berikutnya yang keempat di sini tari serimpi. Properti yang digunakan berupa selendang. Ada selendang itu ya. Di tarian yang keempat adalah tali janger. Ini pakai kipas ya. Properti yang digunakan memakai kipas. Ini adalah beberapa contoh tarian daerah yang menggunakan properti ya. Kata tanya yang akan kita gunakan pertama adalah apa?
Ya, pertanyaan pertama adalah apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya adalah penyebab penyakit emfisema adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab penyakit asma? Jawabnya adalah penyebab penyakit asma adalah alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Jawabnya adalah penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok, adik-adik. Pertanyaan yang keempat, apa penyebab penyakit TBC? Ya, jawabnya adalah penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Pertanyaan yang kelima, apa penyebab penyakit influenza? Dan jawabnya adalah penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Kata tanya yang kedua yang akan kita gunakan adalah siapa? Ya, pertanyaan yang pertama, siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabnya adalah para perokok beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Pertanyaan kedua, siapa yang beresiko besar terkena penyakit emfisema? Ya, jawabnya adalah orang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru, kemasukan udara, beresiko terkena penyakit emfisema. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang beresiko besar terkena penyakit asma? Jawabnya adalah orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Itulah yang beresiko besar terkena penyakit asma. Pertanyaan keempat, siapa yang beresiko besar terkena penyakit TBC? Ya, jawabnya adalah orang yang terserang oleh Mycobacterium tuberculosis beresiko besar terkena penyakit TBC. Dan pertanyaan yang kelima, siapa yang beresiko besar terkena penyakit influenza? Jawabnya adalah orang yang terkena virus influenza beresiko besar terkena penyakit influenza. Kata tanya yang akan kita gunakan berikutnya adalah di mana? Pertanyaan pertama, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabnya adalah infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Pertanyaan kedua, di mana terjadinya pembengkakan pada penderita penyakit emfisema? Jawabnya adalah pembengkakan pada penderita penyakit emfisema terjadi di paru-paru. Ketiga, di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma? Ya, jawabannya adalah penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi di saluran pernafasan. Pertanyaan berikutnya, di mana terjadinya bintil-bintil pada penderita TBC? Jawabannya adalah bintil-bintil pada penderita TBC terjadi di dinding alveolus, adik-adik.